Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya kelas 9. Selamat pagi. Mulai saya angkat beberapa anak dulu ya. Berkelompok dulu. Nafisa, Nabi, Fuad, terus Akila, Faril. Masih ingat permainan yang kemarin? Robot-robotan ya. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenal coding sedikit ya. Sekarang kita lanjutkan ya, sama-sama ya. Sekarang ini lebih ke berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah berpikir secara sistematis ya. Jadi seperti model ini biar nanti bisa dibaca oleh komputer. Kemarin masih ingat berpikir komputasional yang pertama yaitu ingat ya? Satu yaitu yang pertama adalah dekomposisi. Masih kan kemarin dekomposisi itu apa? Misalnya mau buat pesta ulang tahun, ya kita lagi catatannya kemarin. Ya apa? Ya, kalau kalian mau membuat pesta ulang tahun, apa yang harus dipersiapkan? Jadi masalah itu dibagi berdasar sub-sub ya, dipecah menjadi bagian-bagian. Contoh kemarin, mau pesta ulang tahun, apa aja yang perlu dibahas? Disiapin. 1, dekorasi. 2, 3, tempat. Keempat dan teman. Kelima permainan. Sekarang yang kedua adalah pengenalan pola. Tahu pengenalan pola? Misalnya Pak Guru menyebut angka ya. Jadi kamu teruskan nanti ya. Pengenalan pola ya, kamu teruskan. 2, 4, 6, 8, titik-titik. Kira-kira ada berapa yang cocok untuk ngisi titik-titik? Oh, kenapa kok 10? Tambah 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Kalau misalkan 1, 3, 5, 7. Berapa lagi? Kemudian yang ketiga, fokus pada hal-hal yang penting. Inilah dalam menerapkan berpikir komputasional. Tadi yang pertama dekomposisi, yang kedua yaitu pengenalan pola, yang ketiga fokus terhadap hal-hal yang sing ora penting diabaikan ya. Misalkan ya, algoritma, langkah urut ya. Algoritma adalah daftar langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu tugas seperti resep makanan. Jika semua mengikuti langkah dengan benar, kamu pasti akan mendapat hasil yang diinginkan. Contoh algoritma, bagaimana langkah menggosok gigi? Ambil sikat gigi, oles pasta gigi, terus sikat. Setelah disikat, sekarang waktu
Bagaimana algoritma atau langkah membuat mie? Mie goreng, ayo mie goreng. Apa namanya? Aduh ya, apa? Ya, ambil mie panggomu. Ayo wis. Ambil mie. Ambil air. Masukkan mie ke dalam air. Terus nyalakan kompor. Terus ya, terus tiriskan ya. Ada sebeda dari apa yang disampaikan oleh Nafis? Tadi kan Nafis ambil ini dibuka, terus ambil air, ini dimasukkan, terus direbus ya. Nah, terus baru disaring, terus dicampur dengan bumbu. Kalau begitu enggak? Itulah pentingnya algoritma. Jadi tersusun ya. Tadi berarti berpikir komputasional ada berapa? 4. 1. Ya, kamu ingat 1. Dekomposisi. Benar. 2. Langsung algoritma. Pengenalan pola. 3. Abstraksional ya. Yang penting itu ya. Terus yang keempat. Oke, sekarang kita buat mengerjakan LK ya. Nanti dikerjakan berkelompok. Setelah itu baru nanti maju satu kelompok lagi. Oke? Ya. Oke. Ini LKPD kelompok 2. Kelompok 2 maju. Masa bisa. Kelompok 3. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4. Diberi nama, dikerjakan apa yang ada di LKPD tersebut. Silakan bekerja kelompok. Cari informasi yang penting ya. Ya, tinggal kerja kelompok ya. Masalah apa masalahnya? Merancang rute nah, yuk kita presentasi hasil diskusi kok. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Merencanakan pesta ya. Nanti sudah disampaikan oleh Bayu. Tugas kerjanya menentukan tanggal, tempat, waktu pesta, membuat daftar, tamu, menyiapkan makan minum, pemberian hiasan dan. Oke, untuk selanjutnya yaitu kelompok berapa yuk?
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Kelompok terakhir yang baru maju yaitu kelompok 2. Ya, siapa? Dapat berpikir sistematis yang berharian. Dekomposisi adalah masalah menyusun jadwal menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 3. Kegiatan. Tugas kecil 3. Menuliskan jadwal kegiatan berkelas. 2. Pengenalan pola. Apakah ada kegiatan yang berulang setiap hari? Contoh, makan siang dan tidur malam setiap hari. 3. Abstraksi. Abaikan benda yang tidak terlalu penting. Contoh, tidak perlu memikirkan makanan akan dimakan fokus pada waktu makan. 4. Algoritma membuat tugas kecil di atas dengan langkah yang berurutan. Langkah 1, buat daftar kegiatan yang lainnya seperti sekolah, makan, dan tidur. Langkah 2, menentukan waktu untuk setiap kegiatan wajib. Langkah 3, sisipkan waktu untuk kegiatan lainnya seperti bermain berkeluarga di sela-sela kegiatan wajib. Langkah 4, tuliskan jadwal buku atau tempel di kamar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Tugas selanjutnya yaitu individu ya, mengerjakan kuis halus sendiri-sendiri ya. Ini untuk mengukur seberapa paham pemahaman kalian. Nanti soalnya pilih agenda. Tugas ya, kelompok 1. Ya siap. Kuis nomor 1. Jika sebuah masalah besar kita pecah menjadi tugas-tugas kecil, maka kita sedang melakukan. Berikan jawabanmu hitungan 3 per 1, 2, 3 dan jawabannya adalah B. Nomor 2. Ketika kamu membuat resep kue, kamu menuliskan langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Hal ini disebut berikan jawaban 1, 2, 3 jawabannya D. Nomor 3. Saat merapikan kamar, kamu melihat setiap buku selalu diletakkan di rak dan setiap baju kotor diletakkan di keranjang. Ini adalah contoh dari 1, 2, 3 jawabannya B. Nomor 4. Saat membuat bilang sekolah, kamu hanya menggambar gedung-gedung penting dan jalan utama tanpa menggambar pohon-pohon dan bunga kecil. Ini disebut 1, 2, 3 C. Abstraksi. 5. Langkah pertama dalam berpikir komputasional saat menghadapi masalah adalah 1, 2, 3 B. Ditulis contohnya. Oke, sekarang kita merefleksi pelajaran pada hari ini ya. Kita sudah belajar mengenai berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional tadi ada 4 prinsip. Yang pertama, ayo. Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, sekian dulu ya belajar kita pada hari ini. Menyenangkan ya belajar coding yang ingat nanti berlanjut lagi ya. Ini baru unplug, belum menggunakan komputer. Oke, besok pertemuan selanjutnya menggunakan komputer. Jadi setiap kelompok nanti ada komputer. Mungkin ya paham ya belajar berpikir komputasional ya.